Karya Putra Manggala. Assalamualaikum, welcome back to Bandar Jurnalis YouTube channel. Di video kali ini kita akan mewawancarai salah seorang Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura, yaitu Bapak Gustaf. Sebelumnya nama saya Risa Rismawati. Oke, Dan saya Silvina Hayatuna. Kami kelas 10 di Teknik Komputer Jaringan di SMK Karya Putra Manggala ini. Kami dari Garuda Jurnalis ingin mewawancarai seputar tentang pendidikan secara umum dan di Papua. Langsung ke pertanyaannya saja, Bapak. Oke, silakan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pendidikan di umum ini? Ya, untuk pendidikan di Papua secara khusus yang ada di Kabupaten Jayapura, memang pada saat di masa pandemi COVID itu betul-betul banyak daerah-daerah di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura itu ada yang belum terkoneksi dengan layanan internet. Kemudian banyak juga yang belum terkoneksi dengan tower dan lain sebagainya. Sehingga untuk pembelajaran daring kami memang susah. Jadi ada beberapa wilayah-wilayah yang dibagi oleh Dinas Pendidikan. Ini saya ambil khusus yang ada di Kabupaten Jayapura ya. Itu ada beberapa zona. Jadi ada zona yang nanti belajar online, ada zona yang belajar hanya datang ke sekolah, diberikan tugas, terus nanti datang kasih lagi gitu. Kemudian kami dari Dinas Kominfo bekerja sama dengan PGRI, Persatuan Guru-Guru Republik Indonesia Kabupaten Jayapura, dengan Dinas Pendidikan itu kita membuat program belajar lewat radio, namanya itu Kenang Bayang-Bayang Mengajar. Kemudian kita kerjasama dengan Asosiasi TV Kabel Papua. Kebetulan di Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura itu jumlah pelanggan TV kabelnya 15.000 pelanggan. Sehingga pembelajaran itu kita juga buat melatih guru-guru untuk pakai handphone mereka mengajar, bikin video, terus kita kirim ke teman-teman di TV kabel, mereka putar. Itu siarannya itu 24 jam dan itu berjalan secara rutin. Tapi pada saat kesini ini sudah masuk, sudah ada informasi lagi ada mau apa Omikron, akhirnya mulai juga goyang gitu. Jadi sangat apa yang bukan hanya kita di Papua, pasti teman-teman di provinsi lain juga pasti mengalami hal yang sama gitu. Apalagi beli paket data juga susah dengan pendapatan tua yang tidak pasti di masa pandemi COVID untuk kuliah. Akhirnya yang mau tidak mau yang kami jumpai satu bulan itu mereka bisa keluarkan sampai 1 juta sampai 2 juta untuk beli paket data. Itu baru satu anak. Kalau di satu rumah punya 5 anak ngeri gitu. Ngeri kan 10 juta atau 5 juta satu bulan bisa dia keluar kalau dia punya 5 anak gitu. Belum juga pengeluaran yang lain. Iya, contoh macam saya punya anak di Kalam Kudus, salah satu sekolah swasta Yayasan Kristen itu, Yayasan Kalam Kudus itu dia setiap hari belajar daring seperti kita belajar hari-hari di kelas gitu, dari pagi sampai jam 1 sampai jam 2 siang selesai. Bayangkan satu rumah kalau di yang sekolah di situ anaknya 2 atau 3, aduh minta ampun. Gitu. Mungkin dari sisi pendidikan. Kemudian mengenai desa-desa digital di Papua secara khusus yang ada di Kabupaten Jayapura, kami Dinas Kominfo bekerja sama dengan teman-teman dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kampung. Kami sebagai fasilitator itu mediasi antara kampung dengan pihak ketiga. Jadi dari dana desa itu mereka bisa belanja visa untuk layanan internet mereka. Bagaimana desa digital itu bisa disuarakan lebih jauh
kami membentuk namanya komunitas Pace Mace Admin TK atau disingkat pemantik. Nanti bisa di cek portalnya pemantik.id, bisa dicek di aktivitas mereka. Mereka itu direkomendasi setiap kampung, jadi satu kampung direkomendasikan satu orang oleh kepala kampung. Sehingga pemantik itu kalau teman-teman di Pulau Jawa biasa sapa Mas sama Mbak kan, kita di sana Pace sama Mace gitu. Jadi panggilan untuk laki-lakinya Pace, Mace gitu. Jadi biasa mereka sapa kita, akhirnya kita buat komunitas itu, dan puji Tuhan banyak yang sudah jalan, dan mereka itu menyuarakan aktivitas-aktivitas pembangunan di kampung lewat portal website kampung, media sosial. Kami juga ikut mendorong bagaimana kami latih mereka untuk membawa menjadi narasumber, misalnya ada sosialisasi internet sehat, kami memberikan disposisi ke mereka yang turun sosialisasi, entah itu di kalangan masjid, kalangan gereja, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mereka juga dorong. Kemudian kita juga untuk peningkatan SDM mereka, kita buat pelatihan maintenance visa. Jadi Dinas Kominfo bekerja sama dengan teman-teman dari PT Pasifik Satelit Nusantara di Cikarang. Tadinya peserta 30 orang, tiba-tiba ini membludak sampai 60 orang. Di situ kenapa? Karena itu kita juga ikut bagaimana mempersiapkan SDM, sekaligus mereka punya keahlian, karena kita tahu bagaimana memasang visa itu susah. Kalau ada gangguan, kita tidak mungkin harus hubungi orang di Jayapura atau di Jakarta. Bagaimana SDM lokal itu kita bina, kita latih, ketika ada gangguan dan lain sebagainya, anak-anak di kampung itu yang menyelesaikan, sehingga dia bisa dapat pendapatan lagi, bisa dapat haknya di situ. Akhirnya ada perputaran ekonomi secara tidak langsung di kampung itu. Saat ini Bapak Bupati lewat kebijakannya minta untuk setiap kampung harus pemantik itu 5 orang, direkomendasikan dari setiap kampung, karena untuk bicara tentang kampung satu data, kemudian untuk pendataan jurnalis warga gitu. Mereka baru beberapa kali ini baru mulai buat channel YouTube-nya, mulai jalan, tapi dari media sosial. Jadi ada beberapa kampung yang direkrut itu mereka sudah. Jadi kita di Kabupaten Jayapura itu ada 139 kampung, 14 kampung adat, 19 kecamatan, 5 kelurahan, dengan luas yang ada danaunya, ada sungai, ada laut. Gitu. Jadi ada beberapa beberapa kecamatan yang ada di pesisir laut, ada yang di daerah danau, ada yang di dataran tanah besar, ada yang di pinggiran sungai. Gitu. Jadi lengkap. Jadi paket kompletnya lagi. Gitu. Jadi desa digital seperti itu. Kemudian memang belum banyak kepala kampung yang melihat bahwa peran TK ini sangat penting. Tapi kami tidak patah semangat, tetap mendorong teman-teman pemantik ini menyuarakan. Instruksi Bupati saat ini bagaimana mereka itu bisa mendapat pendapatan yang pasti, jadi dibiayai dari dana ADK atau dana desa untuk mungkin per bulan mereka dapat berapa, sehingga kerja-kerja mereka itu jalan terus baik. Yang jurnalis, media sosial, kegiatan-kegiatan mereka tetap jalan.